warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan wawancara untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Public Relation dengan dosen pengampu Ibu Rofiah Asidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya kami mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam semester 2. Di sini izin ingin mewawancari Bapak terkait visi misi UIKA dan sekitarnya. Langsung saja Bapak ke pertanyaannya. Jadi menurut Bapak ini visi misi UIKA ini sampai sekarang udah melekat belum sih sama diri mahasiswanya gitu Pak? Menurut Bapak ini? Kayaknya belum gitu. Kenapa tuh Pak? Kira-kira? Kan kita kan ada dua ya penekanannya ya. Pertama unggul dari sisi keislaman ya. Yang kedua dari sisi teknologi ya. Jadi keislaman kita lihat karena sini pandemi ini sih ya, jadi nggak kelihatan ya. Dan pengembangan teknologi juga gitu. Jadi kalau untuk menjawab ini mesti disurvei sih mahasiswa itu. Survei ya. Cuman kalau pendapat saya sebagian sudah, sebagian belum ya. Jadi bukan sama sekali belum ya. Sebagian belum. Jadi kita perlu terus ke mahasiswa ini untuk mensosialisasikan lah ya, visi-misi kita supaya mereka betul-betul benam di dalam benaknya gitu ya. Sebagian sudah sih, sebagian sudah. Jadi emang karena faktor pandemi juga kita belum Bisa mantau langsung gitu ya. Iya. Jadi nggak tahu pergerakan mahasiswa itu seperti apa. Jadi mahasiswanya juga nggak tahu nih kampusnya kayak gimana gitu. Iya. Kan coba ya, kita kan pandemi 2020 ya. Iya. Jadi yang masuk tahun 2019 ini cuma kuliah 1 semester. Sekarang dia sudah semester berapa? 6 ya? Iya 6 kan? Coba bayangin. Udah mau lulus tapi Nggak tahu nah kampusnya. itu kesulitan kita di dalam memberikan pemahaman tentang visi-misi kita. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Bapak UIKA ini sudah mencapai visi misi yang ditetapkan belum sih Pak? Udah Pak? UIKA ini udah mencapai visi misi yang ditetapkan, yang udah ditetapkan belum sih Pak? Enggak, kita kan 2025 menjadi kampus. Targetnya Pak. Iya, menjadi kampus unggul bidang keislaman dan teknologi tahun 2025 kan. Belum lah nanti kita 2025. Tapi menuju ke sana menuju. So, sekarang semuanya kan sudah berbasis teknologi ya. Sekarang untuk semuanya berbasis teknologi. Apalagi sekarang kampus kita menuju ISO, ya, menuju standar pengolahan dunia lah. Pertanyaan selanjutnya apa ya? Menurut Bapak, apa aja sih faktor pendukung dari berjalannya visi misi UIKA ini? Semua pimpinan dari pimpinan level tertinggi sampai level paling rendah gitu ya. Itu pimpinan, kemudian staf sampai kepada satpam. Satpam itu harus tahu ketika ada apa visi UIKA. Dia harus tahu menjadi kampus yang unggul bilang keislaman dan teknologi. Dia harus tahu itu. Kalau enggak, dia melayaninya dia enggak itu. Enggak inherent ke dalam dirinya. Misalkan keislaman gitu ya. Ya kan harus mengerti juga bagaimana melayani yang Islami ya. Jadi kalau pelayanannya itu misalnya kasar ya misalnya, atau tidak ramah, itu kan bertentangan dengan nilai-nilai keislaman gitu. Nah, seperti itu. Jadi semua lini, mahasiswa, dosen, teknik, dekan, dari atasan rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, semua lah sampai ke bawah. Agar berjalan dengan lancar semuanya harus mengetahui ya Pak sampai yang paling bawahnya. Ambil mas sekali, makanya disilang sampai 8 satpam pun harus tahu. Jadi dia semangat kerja tuh kan, melayani dia. Wah,
Misalnya kayak karena nilai Islam ini. Lalu faktor penghambatnya ada nggak sih Pak? Terperangkat apa? Tentang Dari menjalankan visi misi ini, yang membuat visi misi ini kira-kira terhambat atau tidak terjalani. Ya pandemi ini Faktor terbesar. kita komunikasinya kan jadi kurang. Ya. Kurang. Kalau hambatan sih nggak ada sih, kalau saya lihat nggak ada. Barrier dari stakeholder nggak ada. Justru malah mendukung kan bagaimana supaya kampus ini terkenal keislamannya, juga unggul di bidang teknologinya. Gitu. Cuman tadi tuh karena kondisi kita pandemi begini, kita bertemu di luar jalan kan. Jangan-jangan dosen nggak kenal mahasiswa. Mana maksud saya? Kenal kan? Cuma kalau kelas kan karena saya dia kenal aja. Iya. Jadi nggak kenal lagi. Dan mungkin dari mahasiswanya kan, setiap mahasiswa kan pasti memiliki pendirian yang berbeda-beda dan kemampuan yang berbeda-beda ya Pak. Nah, setiap mahasiswa pasti tidak bukan menyukai bahasanya, kurang menyukai, kurang meminati dalam suatu mata kuliah. Nah, menurut Bapak ini cara menanggulangi si mahasiswa ini agar menyukainya gimana gitu Pak? Suka mata kuliah itu diawali dengan suka dosennya. Kalau suka dosennya, apapun yang dosen itu ajarkan enak aja. Tapi kalau nggak suka dosennya, apapun yang ajarin kok nggak masuk aja. Iya sih. Jadi pembinaan dosen utamanya kalau itu. Bagaimana dosen menyampaikannya dengan baik, menarik, inovatif. Jadi nggak boring mahasiswanya. Apalagi sekarang di Zoom, 2 jam di Zoom cuma. Udah dimatikannya videonya, dimatikannya audionya, tidur deh. Ya kan? Makanya kalau saya ngajar wajib on cam. Wajib. Kalau nggak on cam dianggap absen. Hadir. Gitu. Dan menurut Bapak ini mahasiswa yang bisa dibilang, wah ini mahasiswa yang baik gitu, seperti apa Pak? Dari sisi mananya? Baik maksudnya misalkan baik. Dia ini udah bisa disebut mahasiswa yang baik dalam sisi mana gitu Pak? Misalkan ini dari bidang agamanya dia bagus, dari akademiknya dia bagus, itu menurut Bapak itu gimana, dari mananya? Mudah itu, yang paling gampang kan ngerokok nggak ada itu, gitu kan. Langsung ngerokok, ini kan udah nggak belum merokok, kok merokok? Pelanggar. Terus penampilannya juga urak-urakan kan, kontrol, nggak rapi. Beda dengan mas yang rapi kan, yang lagi sholat ke masjid itu kan bisa dilihat, indikator itu. Azan dia masih main aja. Kalau nggak azan dia masih main aja misalnya. Kan bisa kita simpulkan dia kurang baik kan? Iya. Bukan kurang baik akhlaknya, tapi keagamannya kurang concern gitu kan. Gitu. Jadi yang paling kelihatan tuh yang menaati peraturan gitu ya Pak. Yang ada. Gitu. Mungkin cukup sekian sih Pak pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya yang Bapak telah luangkan. Dari kami, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Fitri Alesari dan rekan saya. Ya, kami dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Izin ingin mewawancarai Bapak. Dengan siapa Bapaknya, mohon maaf? Nama Bapak Pasutisme. Oh, Pasutisme. Dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Ini Pak, kami izin mewawancarai Bapak terkait visi misi IKA dan mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun. Yang pertama di sini kami ingin menanyakan bagaimana pandangan Bapak terkait mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun dalam hal visi misi. Apakah sudah mencapai apa yang diharapkan para dosen bahkan Universitas Ibnu Khaldun?
sesungguhnya mungkin kalau sesuai dengan yang diharapkan itu ya masih belum sekarang. Tapi secara umum itu sudah mendekati sehingga kita bisa melihat dari aspek terutama kalau kita lihat dari mahasiswa sendiri semangat sebetulnya, kemudian mereka juga sangat antusias tetapi walaupun kita perhatikan kan masih hari tapi dan juga sudah dilakukan dan itu Semangat dalam belajar. sudah terplan. Jadi menumbuhkan semangat mahasiswa dalam belajar. Yang kedua, apakah ada keterkaitan apa yang diajarkan Bapak di dalam kelas dengan visi misi IKA? Sangat ada. Sangat ada. Salah satunya kan terkait dengan visi misi universitas itu untuk mencapai mahasiswa yang unggul dalam berbagai hal terkait dengan pertama. Kalau misalkan salah satunya dari jurusan atau dari itu kan yang mereka itu diharapkan memiliki pemikiran ya terkait dengan kejurusanan dan ini juga arah itu dia sudah dibuat. Salah satu contoh misalkan ya ternyata anak-anak sosial bagus. Kemudian secara umum juga terkait dengan masalah kan Bapak bukan hanya membahas di jurusan itu ya, artinya jurusan-jurusan yang ada di tadi dan ya kemudian artinya salah satunya ternyata di situ juga diskusi-diskusi dan itu sudah menunjukkan luar biasa Mengarah kepada visi misi IKA. ya, itu walaupun memang kita itu kalau mahasiswa yang ada itu ya, ada yang memang dari kuliah atau dari sekolah-sekolah yang dari pondok pesantren itu kelihatannya ya sangat ini. Nah kemudian lulusan-lulusan SMA, SMK bahkan juga ada yang ya, kalau dilihat itu sudah luar biasa. Artinya dia bisa adaptasi dengan keagamaan termasuk akhlak mereka juga. Jadi secara umum kalau maupun universitas ini ya kita masih memandang bahwa ini adalah ya kelihatannya kampus perjuangan terutama kampus Islam. Nambahin lagi Pak, yang pertanyaan apa sih yang menjadi kriteria mahasiswa baik dari kacamata Bapak? Sekarang Bapak Mahasiswa baik itu sebetulnya mahasiswa yang
Islam semester 2 izin wawancara. Mungkin langsung aja ya Bu ya. Menurut Buya ini visi misi UIKA sama visi misi UIKA sampai detik ini tuh sudah melekat atau belum sih di mahasiswanya sendiri? Visi misi UIKA itu kan yang paling ini kan ilmu apa? Iman, ilmu, amal ya. Ya, sering jadi slogannya lah. Ya. Itu terkandung di situ visi misi UIKA dari situ. Itu kan sebuah proses. Ya, kalau semester 1, semester 2 ini bertahap. Tapi kalau dia sudah semester 8 itu sudah mulai kelihatan. Ya, dia sudah bisa menghayati apa visi misi UIKA itu. Kalau yang baru-baru seperti ya anak-anak semester 1, semester 2 itu proses. Oh, jadi untuk anak yang baru itu masih bertahap gitu ya, dia belum sepenuhnya melekat ya. Mungkin langsung pertanyaan kedua ya Bu ya. Izin bertanya Bu ya. Jadi sebenarnya kriteria mahasiswa apa yang dalam pandangan antum ya itu baik Pak? Ya. Pertama secara akademik. Ya, dia nilainya 3,5 ke atas lah. Ya. Jadi jangan di bawah 3 gitu secara akademik ya. Kemudian dari sisi personalitinya yaitu mampu mengendalikan ya, artinya memilih aktivitas-aktivitas di kampus ini. Kalau banyak pilihan-pilihannya. Nah, dia itu mampu untuk menempatkan, kan masing-masing itu punya apa namanya passionnya lah gitu. Nah, dia bisa menempatkan itu. Nah, kemudian yang ketiga dari sisi sebagai muslim atau muslimah, ya sholatnya tidak pernah tinggal, bisa baca Quran gitu. Oh, yang paling terpenting itu keaktifan pergerakan itu di apa namanya di universitas tersebut ya. Iya, di akademik maupun di non akademik. Iya, karena kita itu untuk kematangan tidak hanya akademik aja. Di non akademik juga sama. Akademik harus ada, cuman harus bisa membatasi. Jadi jangan sampai akademik dikalahkan oleh aktivitas apa namanya ekstrakurikulernya. Ya. Terus kan ketika kita mengajar itu kan enggak semua mahasiswa, enggak semua murid kita itu kan minat dengan pelajaran kita. Nah, bagaimana menurut tanggapan Buya itu cara menanggulangi hal tersebut? Ya, pertama dilihat dulu, dipetakan misalnya gitu. Dari saya 30 mahasiswa misalnya, kan kelihatan tuh paling ya enggak banyak juga sih. Ya. Presentasinya itu kecil lah. Nah, kalau kita tahu itu, nah ada persuasif personal approach, yang pendekatan kepada mahasiswa itu supaya dia termotivasi. Dia harus dikasih motivasi, tidak dibiarin. Jadi intinya gimana kita mengajarnya harus paham psikologi Anaknya itu kan beda-beda ya Bu ya. Iya, memang kemampuan seorang anak kan beda-beda Bu ya. Nggak mesti kita paksakan. Yang penting mah kita ngasih motivasi ya, bagaimana caranya itu dia minat dengan apa yang kita makanya ajarkan. guru itu juga harus memahami psikologi Gitu ya. psikologi anak gitu. Ya mungkin itu saja yang kita tanyakan ya Bu ya. Terima kasih untuk waktunya ya Bu ya. Cuma maaf nggak ada sih di filmnya. Iya. Apa Bu ya? Iya. Nanti kalau kesini lagi nanti kita siapkan. Iya. THR Bu ya. Makasih ya Bu ya. Ini makasih banyak Bu ya atas waktunya Waktunya. yang diberikan ke kita. Ya. Kita juga mohon maaf nggak bisa ngasih apa-apa ke Bu ya. Masih waktu juga sama. Ngasih setoran. Udah Bu ya. Kita pamit ya Bu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam, izinkan perkenalkan diri. Saya Musnamani Zakaria serta rekan saya Ina Welatul Hikmah dan Wafid Adiansyah. Kami di sini ingin mewawancari Kakak nih Kak terkait pengalaman dan pendapat Kakak tentang UIKA. Boleh nih Kakak perkenalkan diri Kakak dulu. Perkenalkan, nama kakak Nurul Ismailia dari program studi ekonomi syariah Fakultas Agama Islam. Kakak masuk di UIKA itu tahun 2018
dan tahun lulus itu tahun 2022. Nah, bisa langsung aja nih kita ke pertanyaan yang pertama, Kak. Boleh tahu nggak sih Kak, gimana cara sehingga Kakak bisa sampai menyelesaikan kuliah cepat dan tepat waktu di UIKA? Terus boleh ada tipsnya nggak sih Kak, tips khususnya? Ini apa tips and trick buat lulus tepat waktu di UIKA ya? Mungkin tips and trick buat lulus tepat waktu itu salah satu motivasi terbesarnya itu dulu ingat banget nih kakak pas ta'aruf ya. Ta'aruf kan dikumpulin ya semua mahasiswa itu di situ, dimana salah satu pemateri dari ta'aruf itu menyampaikan bahwa mahasiswa itu lulus tepat waktu itu secepat-cepatnya itu 3 tahun 7 bulan. Nah, ketika mendengar perkataan itu 3 tahun 7 bulan, kakak langsung menanamkan nih dalam diri kakak gimana caranya kakak itu harus lulus tepat waktu 3 tahun 7 bulan. Jadi selama perjalanan kakak dari semester 1 sampai semester 8 itu kakak meminimalisir waktu yang yang enggak terlalu berguna gitu ya. Maksudnya kayak kan seringnya mahasiswa tuh sering ada nongkrong lah, ada lain dan sebagainya. Jadi kan kita di sini udah mahasiswa jadi lebih pandai minimalisir gitu, mana kebutuhan kita, mana yang harus dikesampingkan terlebih dahulu gitu. Jadi sebenarnya tips and tricknya itu ya kita juga selama mahasiswa tuh harus punya target gitu. Kira-kira nih di semester ini apa nih target yang mau kita capai. Mungkin banyak juga nih teman-teman kakak kan karena di semester akhir itu karena bebannya banyak kan ya, karena kan udah gak ada mata kuliah lagi yang dipelajari, fokus di tugas akhir. Jadi kalau misalnya kita gak manage diri kita untuk menyelesaikan tugas skripsi itu ya sulit untuk selesainya. Jadi tips and triknya itu harus punya target, harus punya niat, harus punya tekad kalau kita lulus tepat waktu. Terus catatan juga nih buat adik-adik yang misalnya nih sekarang pada sibuk organisasi yang ada di HIMA, mungkin ada di organisasi eksternal, internal, itu sebenarnya nggak masalah kalau kalian tuh ikut organisasi. Tapi ingat kewajiban kalian masuk UIKA juga untuk apa? Untuk menyelesaikan kuliah kalian, bukan untuk menyelesaikan organisasi. Jadi harus bisa mengimbangi antara perkuliahan dan organisasi. Mungkin trik dan tipsnya itu sih yang kakak lakukan yang selama kakak menjadi mahasiswa UIKA. Boleh ya Kak itu dicontohin sama mahasiswa baru? Boleh banget tipsnya. Pertanyaan kedua nih Kak, kan misi dari UIKA itu menyelenggarakan program pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman dan penerapan teknologi. Nah, menurut kakak itu tuh udah terlaksana atau belum sih Kak? Ya, untuk visi misi yang tadi mungkin udah saudara sampaikan ya, udah terlaksana atau belum? Seperti adik-adik ketahui mungkin ya di lingkup UIKA sendiri untuk pendidikan berbasis Islami khususnya di lingkungan UIKA itu sudah terlaksana. Mungkin bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lingkup UIKA sendiri, mulai dari kegiatan di rektor, kegiatan di masjid maupun kegiatan di fakultas itu sudah menerapkan pendidikan berbasis Islami, mulai dari faktor pendukung dari busana yang dikenakan ketika belajar. Dari Fakultas Agama Islam sendiri kan sudah menerapkan ya busana harus sesuai dengan syariat Islam, tidak boleh yang untuk mungkin yang perempuan tidak boleh memakai celana, kemudian laki-laki mungkin rambutnya harus rapi dan tidak boleh memakai kaos dan lain-lain. Itu sudah dilaksanakan ya. Kemudian kegiatan-kegiatan di masjid juga sudah berjalan secara kondusif ketika azan berkumandang. Semua civitas akademik UIKA, orang-orang di UIKA itu ketika azan berkumandang tidak boleh melakukan kegiatan, harus semuanya mengikuti sholat berjamaah di masjid. Kemudian dari kegiatan di fakultas itu salah satunya juga ada sebelum belajar itu adanya ngaji bersama terlebih dahulu gitu. Jadi untuk dari visi misi dari poin yang tadi sudah disampaikan mungkin sudah terlaksana. Nah, apa aja sih Kak faktor penghambat dari mencapai visi misi UIKA?
Untuk faktor penghambatnya mungkin ya, jadi mungkin dari UIK sendiri kan sudah menyelenggarakan gitu ya, menyelenggarakan untuk tercapainya visi misi tersebut. Namun hambatannya itu kurang sadarnya mungkin mahasiswa untuk menggerakkan atau mengikuti kegiatan-kegiatan Islam yang sudah dirancang, baik itu dari masjid itu sendiri, sering adanya kajian-kajian, namun yang mengikuti terkadang masih beberapa saja gitu. Terus kemudian dari kegiatan di fakultas juga itu masih kurangnya penggerak gitu dalam menggerakkan program keislaman yang sudah ada. Mungkin kedepannya perlu ditingkatkan lagi kesadaran untuk aktivitas akademis UIK mulai dari mahasiswa maupun staf-stafnya dalam menggerakkan program-program yang sudah ada. Gitu. Terima kasih banyak nih Kak atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Mungkin cukup sekian wawancaranya. Mungkin di lain waktu kita bisa bertemu lagi nih Kak. Sama-sama, semoga kalian juga tetap semangat ya. Masih semester 2, kedepannya juga jalan kalian masih panjang juga. Mungkin dari kakak juga cukup sekian. Ya nih Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Ibnu Khaldun, mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 2 dengan saya Fitri Lestari dan rekan saya. Aku Wesangkan. Sebelumnya, Ibu kedatangan kami ke sini ingin mewawancarai Ibu terkait anak Ibu yang berpendidikan di Universitas Ibnu Khaldun. Nah, sebelumnya boleh perkenalan dulu Bu dengan siapa Ibu? Perkenalkan, nama saya Bu Nani, orang tua dari Aulia. Ya. Ya, langsung aja kali ya, langsung ke pertanyaan pertama. Iya, saya punya satu pertanyaan Bu. Menurut Ibu, bagaimana sih UIK itu? Kalau menurut saya universitas yang cukup dikenal ya, dan lulusan-lulusan dari situ juga alhamdulillah banyak yang berprestasi juga kan. Universitasnya juga didirikan oleh para ulama ya, jadi universitas yang merupakan berbasis Islam ya. Untuk pendidikannya juga bukan cuma akademik doang yang didapatkan di situ, tapi juga ada spiritualnya ya, jadi ada keislamannya gitu. Masya Allah. Terus apa nih tujuan Ibu memasukkan anak Ibu ke Universitas Ibnu Khaldun? Pasti agar mendapatkan pendidikan yang lebih baik ya, bukan cuma akademiknya tadi itu, tapi kan ada spiritualnya. Insya Allah juga akan mendapatkan teman-teman yang seiman lah, yang bisa saling mengingatkan mungkin nantinya, lalu ada agamanya juga tuh di situ kan, nggak kayak universitas mungkin lain yang umum, tidak ini Universitas Ibnu Khaldun yang mungkin ada keislamannya kayak gitu, balance ya. Jadi balance, nggak cuma di akademiknya doang. Terus apa nih harapan Ibu ke depannya buat anak Ibu yang di Universitas Ibnu Khaldun? Yang pasti bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu apa lagi ya? Pribadi yang lebih baik pasti ya, dari Udah pasti, sebelum-sebelumnya. ya. Berakhlak yang lebih baik juga. Bisa mendalami yang diambil jurusannya, Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Bisa menikmati juga tuh sama kuliahnya. Ada lagi? Ada lagi ya? Sudah. Benar. Mungkin cukup sedikit aja dari kami ya. Terima kasih Ibu sudah mau diwawancarai oleh kami. Dadah, kami pamit undur diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nih kita mau kenalin dulu ya. Kita dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam mau wawancara kamu nih. Sebelum masuk ke wawancara kita mau perkenalin diri kita dulu. Saya dan rekan saya. Saya Nanda Fauzia dan rekan saya Ahmad Fakri. Sebelum masuk ke sesi wawancara ini, boleh kamu kenalin diri kamu dulu? Perkenalkan, nama saya Muhammad Dini Aditya. Saya calon mahasiswa program studi kesehatan masyarakat.
kita langsung masuk aja ya ke pertanyaan pertama. Ya, jadi begini Kak, sebenarnya itu motivasi kamu itu apa sehingga kamu memilih Universitas Ibnu Khaldun? Motivasi saya untuk masuk ke Universitas Ibnu Khaldun sebenarnya untuk meningkatkan diri saya ya. Jadi kedepannya ini kan setiap orang ingin berkembang ya, dan kita juga pasti kedepannya ingin memiliki pencapaian atau apa. Nah, salah satunya dengan kuliah atau belajar lagi itu kan dapat meningkatkan potensi diri kita. Mungkin untuk mengasah diri saya ya. Jadi udah mantap nih untuk di Ibnu Khaldun ini nih. Insyaallah. Insyaallah. Nah, ini selanjutnya pertanyaan kedua nih, kira-kira nih program studi yang kamu pilih ini udah cocok, udah pas belum sih sama cita-cita kamu? Mungkin untuk cita-cita ya sebenarnya saya tidak mengharuskan ya ketika kita kuliah kita harus berprofesi sebagai satu yang kita pelajarin itu kan. Mungkin kita misalnya kuliah di kesehatan tapi kita jadi bisnismen kan bisa aja. Nah, cuman kayak dari kesehatan ini istilahnya jaminan kita untuk bekerja di satu bidang tertentu gitu, terlepas apa yang kita pengen kedepannya mau jadi apa atau kita bakalan dapat apa. Memang sih ya, ilmu kesehatan itu kan penting bagi kita masyarakat. Terus kalau misalkan visi dan misi kamu itu memasuki Islam, visi dan misi ya, kalau visi ya itu tadi yang saya bilang, saya ingin meningkatkan potensi diri saya ke depannya agar apa sih istilahnya menjadi manusia yang makin bernilai kan, terus makin kepake lah di kedepannya, atau kita bisa menjalani hidup dengan lebih mudah lagi gitu. Nah, untuk misinya untuk mencapai visi saya itu kan kita perlu namanya kerja keras, belajar sungguh-sungguh, memanfaatkan waktu. Jadi selama saya mungkin kedepannya nanti belajar di Universitas Ibnu Khaldun, saya akan belajar sesungguh-sungguh mungkin. Saya tidak akan, insya Allah tidak akan lalai lah dengan apa yang sudah saya pilih. Kayak misalnya saya udah pilih untuk belajar di program studi ini, saya udah pilih untuk masuk Ibnu Khaldun, ya saya akan tanggung jawab dengan memanfaatkan itu sendiri. Oh, jadi kamu itu emang sudah niat, sudah bertekad memasuki apa namanya Universitas Ibnu Khaldun. Sudah mantap ya? Sudah, iya, Jakarta udah nyatu gitu lah, ya kan. Selain berbasis Islam itu berbasis agama dan juga apa namanya bermanfaat juga untuk orang lain. Jadi kayak kan selain Ibnu Khaldun Universitas Islam, di dalamnya kan saya ngambil program studi, jadi insya Allah lah dua-duanya pakai. Kayak agama kan penting banget gitu kan untuk diri kita atau semua orang, karena di dalamnya banyak tuntutan yang dimana contoh jalan hidup yang kayak di Quran, dimana kita kan sama kesehatan ya, kalau kita nggak sehat kita gimana mau jalanin agama gitu kan. Ya, mungkin segitu aja ya wawancara kita. Terima kasih untuk kamu yang udah mau direpot ini, udah diganggu waktunya, makasih banyak. Dan kita sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.